Tuhan selalu punya rencana bagi kita semua dan punya banyak cara untuk membuat orang percaya pada gerejanya. Seperti yang dialami oleh seorang pria Italia bernama Bruno Cornacciola yang mengalami penampakan Bunda Maria di bukit kecil ini di daerah Trefontane di kota Roma. Sejarahnya, Bruno menjadi anti-Katolik setelah diyakinkan masuk ke gereja Protestan Advent oleh seorang tentara Lutheran Jerman saat menjadi relawan dalam perang sipil di Spanyol. Dibutakan oleh rasa benci, dia bahkan membeli sebuah belati untuk membunuh Paus yang saat itu adalah Paus Pius ke-12. Istrinya Yolanda berusaha untuk membawa dia kembali ke iman Katolik dengan selalu berdoa novena Jumat pertama Hati Kudus Yesus. Penampakan Bunda Maria itu sendiri terjadi pada tanggal 12 April 1947. Pada saat itu, Bruno bersama ketiga anaknya, Gianfranco, Carlo, dan Isola, datang ke daerah Trefontane ini yang saat itu masih rimba. Menurut cerita Bruno, awalnya di hari yang cerah itu, mereka ingin ke pantai Ostia, tetapi karena ketinggalan kereta api, akhirnya mereka memilih tempat ini. Saat itu, Bruno butuh tempat yang tenang untuk mempersiapkan tesis yang akan dibacakan di konferensi di mana dia menyerang ajaran Katolik tentang Maria. Bruno menulis, Maria tidak selalu perawan dan tak bernoda. Tujuannya agar dia dapat menjadi seorang pendeta di gereja itu. Sementara Bruno sedang konsentrasi dengan tesisnya, anak-anaknya bermain bola di sekitarnya. Tiba-tiba anaknya yang paling kecil memotong konsentrasinya. Ayah, bolanya hilang. Ketika dia mengikuti anak-anaknya mencari bola, tiba-tiba dia melihat mereka tengah berlutut dan kesurupan di depan sebuah gua yang gelap dengan bau yang kurang sedap, sambil mengulang-ulang, "Wanita cantik, wanita cantik." Bruno tidak sanggup menggerakkan mereka dan dengan ketakutan berseru, "Tuhan, selamatkanlah kami." Dan saat itu dia melihat Bunda Maria. Katanya, Bunda Maria begitu mempesona karena kecantikannya dan mengenakan gaun putih panjang diikat dengan ikat pinggang merah muda dan memakai kerudung hijau yang bertumpu pada rambut hitamnya hingga turun ke kaki, serta memegang Alkitab di dadanya sebagai simbol sumber dari wahyu. Dan Maria berkata kepada Bruno, "Aku adalah perawan wahyu. Kamu selalu menghantui aku. Sekarang hentikanlah. Masuklah ke kantung suci. Apa yang telah dijanjikan Tuhan akan tetap dan tidak berubah. Novena Jumat pertama Hati Kudus Yesus yang kamu doakan atas dorongan istrimu, itulah yang menyelamatkanmu sebelum kamu mengambil jalan yang salah." Percakapan itu berlangsung sekitar 1 jam dan berisi pesan untuk disampaikan kepada Paus. Untuk memberi tanda kepastian bahwa penampakan itu benar, Bunda Maria memberikan tanda bahwa Bruno harus menemukan seorang imam yang akan menjawab pertanyaannya dengan jawaban, "Salam Maria, anakku, apa yang kau inginkan?" Bunda Maria mengatakan awal pertobatan Bruno dimulai dari imam itu, yang merupakan
penghubung pertama antara bumi dan surga bagi Bruno. Mendengar perkataan Bunda Maria, Bruno merasa tenggelam dalam kebahagiaan yang luar biasa. Setelah penampakan itu berakhir, gua itu menjadi wangi. Bruno pun mati-matian mencari imam yang dikatakan oleh Bunda Maria itu, dan berdoa di malam hari memohon bantuan Bunda Maria. Atas saran istrinya, Bruno pergi ke gereja di parokinya, dan di sakristi dia menemukan imam yang ditunjuk Maria yang memberikan formasi religius bagi dirinya. Pada tanggal 7 Mei 1947, keluarga Cornacchiola masuk kembali ke gereja Katolik. Bruno Cornacchiola mengalami penampakan lain pada tanggal 6, 23, dan 30 Mei di tahun yang sama. Kemudian, dia menyiapkan teks yang menjelaskan pertobatannya dan dipasang di pintu masuk gua pada tanggal 8 September 1948. Sejak saat itu, gua ini menjadi tujuan ziarah, bahkan tempat penyembuhan. Pada tanggal 9 Desember 1949, di akhir doa Rosario di kapel pribadi Paus Pius ke-12 yang juga dihadiri oleh Bruno Cornacchiola, Paus bertanya, "Adakah di antara kalian yang ingin berbicara dengan saya?" Bruno maju ke depan, berlutut dan meminta ampun kepada Paus karena pernah berniat membunuhnya. Lalu Bruno memberikan Alkitab Protestan dan belati yang gagangnya tertulis, "Untuk kematian Paus." Paus pun menjawab dengan tersenyum, "Anakku terkasih, dengan melakukan ini, kamu tidak lain hanya akan memberikan martir baru dan paus baru kepada gereja." Penampakan itu sendiri tidak mendapat pengakuan resmi dari gereja Katolik. Namun, gereja juga tidak mengutuknya. Pada tahun 1956, Paus Pius ke-12 mengizinkan pembangunan kapel untuk beribadah di tempat itu dan mempercayakan tempat ini kepada biarawan Fransiskan konventual untuk pelayanan rohani. Dan pada tahun 1997, Paus Yohanes Paulus II menyetujui nama tempat ini sebagai Santa Maria Milenium ketiga, daerah Tre Fontane. Walaupun tempat ini tidak mendapatkan pengakuan resmi dari gereja Katolik, banyak peziarah dari seluruh Italia, bahkan dunia, datang untuk berdoa dan memohon rahmat kepada Bunda Maria, perawan wahyu. Dan tidak sedikit yang doanya dikabulkan dan mendapat mukjizat. Hal itu dapat kita lihat dengan banyaknya foto, prasasti, dan medali yang ditempel atau dipajang di lorong rahmat sebagai bentuk syukur kepada Bunda Maria atas terkabulnya permohonan dan doa-doa mereka. Setiap tanggal 12 April menjadi hari peringatan atas penampakan Bunda Maria di tempat ini. Banyak peziarah datang dengan harapan mendapat rahmat dan mukjizat. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin.